Shalom, apa kabarnya? Nah, hari ini sebelum kita memulai perenungan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Engkau ciptakan bagi kami. Hari ini adalah harimu. Dan kami mau bilang hari ini kami mau belajar kebenaran-Mu. Kami mau dituntun oleh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau, karena itu berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami ketetapan-ketetapan-Mu, dan biar kami boleh hidup jadi orang-orang yang berkemenangan karena kami menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah investasi surgawi. Wah, coba saya pengen tahu, Bapak, Ibu, Saudara, siapa di sini yang ingin kaya? Wow, semuanya pasti ingin kaya. Saya Bu, saya. Wah, apalagi saya. Saya Bu, saya yang paling tinggi ya, saudara-saudara. Tapi apa yang firman Tuhan bilang? Berapa banyak dari kita yang kalau kita mau kaya, wah, kalau mau kaya, ayo dong uangnya investasikan. Ada banyak ya investasi sekarang, saham, obligasi, ya, emas, wah, itu banyak sekali. Tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang investasi surgawi? Mari kita lihat yuk di Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6. Ya. Ayat yang ke-19. Berkata demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat yang terakhir 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dari Matius 16 itu kita pertama perikopnya itu, teksnya itu belajar yang pertama tentang hal sedekah. Kalau Anda baca ya. Yang kedua kita belajar tentang apa? Tentang hal berpuasa. Pertama Matius 6 itu bicara tentang hal bersedekah. Yang kedua bicara tentang hal berpuasa. Nah yang ketiga bicara tentang hal mengumpulkan harta. Baru di bawahnya itu bicara tentang kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan berkata demikian. Apakah kita boleh kaya? Boleh sekali. Apakah kita boleh investasi? Boleh sekali. Tapi Alkitab sudah memberitahu kepada kita kalau kita itu jangan hanya mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Di bumi ngengat dan karat. Dan pencuri itu bisa bongkar dan ambil duit kita. Tapi ayat 20 berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak bisa bongkar. Cuma Tuhan bilang gini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang kita mau belajar dari investasi surgawi? Yang pertama, kita mau belajar taruh hati kita tuh kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan itu dia punya bukti, dia punya tanda. Yang pertama, dia bayar perpuluhan. Yang kedua, dia bersedekah. Ini mah bukan infak, saudara. Oke.
bersedekah, membantu orang-orang yang kekurangan. Anda tahu nggak, kalau Anda bantu orang-orang yang susah, Amsal bilang, Tuhan itu memiutangi Anda. Kita selalu hanya fokus diri kita lagi. Bagaimana supaya saya kaya? Oh, ada contoh, saya hampir lupa. Mari kita buka yuk di Lukas pasal yang ke-12. Lukas 12 ya. Sedikit santai aja ya. Oke, Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Coba kita lihat ayatnya. Di situ di perikopnya dikatakan orang kaya yang bodoh. Ayat 16 berkata demikian. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apakah yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang kita mau belajar? Firman Tuhan mengatakan orang kalau udah kaya, ini firman Tuhan yang ngomong ya. Orang kalau udah kaya, dia bilang gini, mau diapain lagi ya harta gua ini? Betul nggak? Mau diapain lagi ya? Sampai bingung mau diapain. Oh ya udah ya. Di sini diceritakan orang ini, ya udah tenang, pokoknya aku mau bikin usahaku lebih besar, bikin gedung yang lebih hebat, bikin gedung yang lebih besar lagi. Dan bilang sama dirinya, udahlah tenang, jiwaku tenang, aku mah kaya, depositona hiji 2 3 4, depositona 1 2, maksud saya 1 2 itu 1 2 M ya, 3 4 5 M, 10 200 M begitu. Jadi bilang, udahlah tenang, aman, hidup tuh aman. Berapa banyak dari Anda coba seperti itu? Pasti kalau duit banyak itu tenanglah jiwaku, betul nggak? Coba kalau tidak, kalau rekening bank kita isinya cuma 1 digit, 1 digit, iya, nggak 3 digit, 1 digit, wah langsung pala pusing bebe ya itu, pala pening bebe gitu ya. Lihat suami rasanya pengen diterkam, kenapa? Lu nggak tahu duit gua nih habis gitu. Atau suaminya lihat istrinya belanja belum, dia nggak tahu kalau cari duitnya susah gitu. Berapa banyak kita, kalau kita punya duit banyak sama seperti orang ini, yaitu ternyata di Alkitab ada, ya kalau punya duit ya tenang, gak perlu cari Tuhan, betul gak? Tapi firman Tuhan bilang, apa firman Tuhan bilang? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang pertama? Yang pertama, apa yang kita investasikan? Apa yang kita mau belajar? Yang pertama, kita tuh nggak boleh serakah dan mementingkan harta kita. Kalau kita fokus pada harta, kita lupa bahwa sebenarnya hidup ini cuma sementara. Harta yang dititipkan kepada kita, berapapun itu sedikit banyaknya, itu kepercayaan Tuhan, bukan milik kita. Jadi hidup jangan serakah. Yang kedua,
belajar mengasihi Tuhan. Coba baca Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang 9, ini yang Tuhan mau. Yeremia pasal yang ke-9, kita baca bersama-sama ya. Berkata demikian, ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah mereka bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa aku Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang kita mau belajar? Kita itu pertama jangan serakah. Yang kedua, kita tuh perlu mencari Tuhan. Sekalipun Anda kaya, justru Anda kaya, Anda harus cari Tuhan. Supaya pertanyaan yang tadi yang orang kaya tanyakan, hartaku ini mau diapain ya gitu, Tuhan akan arahkan Anda. Dan Tuhan sudah kasih tahu, investasi di surga, harta Anda itu tidak akan dimakan ngengat dan rayap. Saudara, berapa banyak orang simpan uangnya dong, simpan uangnya, ada yang simpan di dus ya, karena takut ya, karena takut diambil sama anaknya, suaminya. Jadi duitnya diikat atau diasupkan karena dus. Aipek pas nges gering dibuka, eta duit tinggal sapotong dimakan ku rayap, cerik. Saudara-saudara, nah bahasa terjemahannya, bahasa Indonesia begini, itu uang banyak, karena takut diambil sama anaknya, sama suaminya, disimpan dong di dalam dus. Lalu pada saat dia sakit, suruh buka dusnya itu. Sangat menyedihkan. Uangnya dimakan sama rayap, setengah. Duitnya banyak loh. Berapa banyak? Kalau suami istri, suaminya kaya ya, istrinya disimpan asetnya, nggak boleh tahu nih, Yayang nih nggak boleh tahu, disembunyi-sembunyiin. Mungkin Anda tahu ya, kalau ada aturan baru ya sekarang yang diperbankan. Kalau suaminya tiba-tiba meninggal, lalu kemudian istrinya tidak tahu nomor PIN-nya dan tidak tahu segala macam, akhirnya uang itu yang menjadi kepemilikan bank. Berapa banyak suami-suami sembunyi-sembunyi, hari ini saya mau ngomong baik-baik nih ya, baik-baik ya. Ayo suami-suami, kasih tahu lah. Jangan sembunyi-sembunyi, kasihan istri kamu, kasihan anak-anak kamu. Berapa banyak suami-suami tercinta tiba-tiba check out duluan dia gitu ya. Atau istrinya ada juga di sini, saya tahu pemirsa di sini pasti ada juga yang istrinya lebih kaya dari suaminya. Hai istri-istri, kau harus kasih tahu suamimu. Kenapa? Loh, kenapa? Karena kalau Anda check out duluan, ada yang nanti bisa mengelola dengan baik. Dan hari ini firman Tuhan bilang, apa yang paling penting? Kita perlu memahami dan mengenal Tuhan. Tidak ada yang lain. Waktu kita bisa memahami dan mengenal Tuhan, kita tahu. Waktu kita investasi ke dalam kerajaan surga, itu pasti tidak akan dimakan rayap dan tidak dicuri oleh siapapun. Andalah pemilik investasi itu. Kemana Anda taruh uangnya? Jadi Bu, saya harus taruh di mana? Tuhan akan tuntun Anda ya, mau investasi ke siapa. Tapi bantu orang susah, menolong orang lain, memberi sedekah itu, kalau orang Sunda bilang, enggak akan rugi. Moal aya rugina, bener tuh? Pasti balik berlipat.
Itu sebabnya di Kejadian 12 dikatakan waktu itu Ishak itu dia pada masa kelaparan, dikatakan bahwa Ishak itu pada masa kelaparan dia menabur, dan firman Tuhan mencatat dia itu orang yang menabur itu bukan makin lama makin miskin, makin lama makin kere, makin lama makin susah, makin lama makin kere. Berkebalikan sama orang dunia. Kalau orang dunia prinsip gini, hemat pangkal kaya. Sorry, Alkitab berkata makin menabur makin diberkati. Itu tandanya. Ishak sudah mencontoh dan dikatakan di ayat itu, kita cari di ayatnya. Saya rada get kalau ayatnya itu tidak saya bacakan. Di Kejadian sebentar ya. Wow. Ya, Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Berkata demikian ya. Lalu Ishak menabur di tanah itu, pada tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Maka diberkati dia oleh Tuhan, orang itu menjadi kaya, lalu maju terus bertambah besar sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi saya mau bilang, Anda kalau mau investasi, tabur, nabur, bukan makin kaya. Firman Tuhan mencatat, Ishak sudah memberi contoh. Pada saat kelaparan dia bukan nabur, dia akan makin kaya, semakin kaya, bahkan sangat kaya. Apakah Anda mau kaya? Itu pertanyaan saya pertama tadi. Apakah Anda mau kaya? Kami pelayanan di Jujur Ministry. Saya memulai pelayanan ini pada kondisi saya sakit. Jadi latar belakang Jujur Ministry ini didirikan adalah pada saat saya sakit GERD, saya nggak bisa apa-apa. Bahkan mau ke toilet aja, ke jarak belakang itu saya sudah, kalau orang sudah bilang sesak napas, engap gitu. Lalu saya merasa, wah ini udah mau mati ini, saya merasa begitu. Pada saat saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, saya jujur, saya harus melepaskan pekerjaan saya pada saat saya sakit itu. Karena saya memang cinta bekerja gitu. Saya harus lepaskan. Dan Tuhan bilang, Henny, kamu harus beri makan orang. Waduh Tuhan, beri makan orang dari mana? Sedangkan saya makan juga susah. Tuhan bilang, selalu ada lebih di rumah kamu, beri makan orang. Maka aku akan memelihara kamu. Saudara, mulai dari itu kami kumpulkan beberapa wanita. Lalu kami mulai masak di rumah saya, kami masak. Lalu beberapa orang, kan saya nggak kuat tuh, beberapa orang yang keluar untuk bagiin. Sampai hari ini, saya katakan, kami menjadi saksi. Di rumah saya tidak pernah kekurangan makan. Kenapa? Ya kita menabur. Saya naburnya dari mana? Saya tunggu saya kaya dulu ya. Tunggu saya kaya raya baru saya. Enggak. Justru Tuhan akan memberkati orang yang mau melangkah, mau menabur. Dan Tuhan bilang, janjinya di Kejadian 26 ini, Ishak makin lama makin kaya. Itu kami di Jujur Ministry sudah melihat. Bantu orang, menolong orang itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini mari, kalau Anda mau investasi, ayo. Salah satunya adalah investasi surga. Investasikanlah uang Anda, harta Anda kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mau bilang terima kasih karena kebenaran-Mu mengajar kami Tuhan. Dan biar setiap kami itu mau nurut sama Tuhan, bahwa kami harusnya berinvestasi di dalam kerajaan Tuhan. Dan waktu kami mengenal Tuhan, kami memahami Tuhan, bukan karena kami bangga karena kekayaan kami, tapi kami mengenal Tuhan dan mengenal hati Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman. Kemana saja, kemanapun, kami akan jadi orang yang memberkati orang lain. Menabur untuk orang lain, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, karena hamba-Mu percaya semua orang yang mendengar renungan ini akan diberkati. Dan Tuhan akan menuntun mereka untuk mereka semakin lama
makin diberkati oleh Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, bagi kami yang mengalami masalah perekonomian, kami mau bilang Tuhan, kami mau mengalami terobosan. Kami mau menabur. Lewat apapun kami mau menabur. Karena kami tahu, untuk itulah kami dipanggil, memberkati banyak orang. Terima kasih buat hari ini Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat renungan-Mu, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.